Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agni Siregar akan menjelaskan pelajaran ilmu komunikasi, yaitu pada bagian hambatan dan gangguan komunikasi. Kita langsung saja. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan. Pertama, kita membahas hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain. Kedua, itu adalah hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain memiliki kebudayaan dengan latar belakang yang berbeda, mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai kepercayaan dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak berkomunikasi. Hal lain yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan bahasa adalah situasi di mana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan. Yang ketiga adalah hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia. Sebagai peserta komunikasi, terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Setiap kita mempelajari sesuatu, pasti kita akan mendapat manfaat dari pembelajaran tersebut, seperti halnya kita mempelajari hambatan komunikasi. Setelah mengetahui dan memahami hambatan-hambatan komunikasi, kita dapat merumuskan serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan komunikasi, termasuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, komunikasi yang efektif pun akan dapat dicapai. Pembahasan yang kedua yaitu gangguan komunikasi. Apa itu gangguan komunikasi? Gangguan komunikasi adalah masalah pada kemampuan untuk menerima, mengirim, dan memproses atau memahami konsep komunikasi. Dalam hal ini, konsep komunikasi bisa berupa verbal, nonverbal, dan juga simbol grafis. Gangguan komunikasi bisa terjadi pada anak-anak, orang dewasa, atau orang yang pernah mengalami cedera otak. Penyebab dari gangguan komunikasi ini, pada banyak kasus, penyebab pasti terjadinya gangguan komunikasi tidak diketahui. Hal ini bisa merupakan bawaan lahir atau terjadi seiring dengan pertumbuhan seseorang. Beberapa hal yang bisa menyebabkan gangguan komunikasi adalah: pertama adalah perkembangan otak abnormal, paparan zat beracun saat dalam kandungan, bibir sumbing, cedera otak akibat trauma, stroke, masalah saraf, tumor di area yang digunakan untuk berkomunikasi. Jenis gangguan komunikasi itu saja. Jenis dari gangguan komunikasi. Seseorang yang mengalami gangguan komunikasi bisa menderita hanya satu jenis gangguan atau perpaduan beberapa gangguan. Beberapa jenis gangguan komunikasi adalah: pertama, gangguan bicara. Gangguan bisa bicara atau disebut juga dengan speech disorder adalah masalah pada artikulasi, kelancaran, dan suara saat berbicara. Dalam kategori ini dibedakan lagi menjadi gangguan artikulasi. Pertama adalah gangguan artikulasi, yaitu kondisi saat seseorang berbicara dengan tambahan distorsi, penghilangan, atau penggantian yang membuat kalimatnya bisa sulit dipahami. Yang kedua itu adalah gangguan kelancaran. Disebut juga influency disorder.
Ini adalah instruksi cara berbicara yang ditandai dengan ritme kecepatan ritme dan repetisi pada suara. Suku kata, kata dan frasa. Kondisi ini biasanya disertai dengan masalah perilaku. Yang kedua adalah gangguan suara atau voice disorder, ditandai dengan produksi abnormal dan atau hilangnya kualitas vokal, pitch dan intonasi hingga durasi sehingga tidak sesuai dengan jenis kelamin atau usia orang yang mengalaminya. Itu adalah gangguan bahasa. Gangguan bahasa atau language disorder adalah masalah komprehensi pada simbol, verbal dan juga tulisan. Masalah ini bisa meliputi bentuk bahasa, konten bahasa, dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Jenisnya adalah yaitu pertama bentuk bahasa. Dalam bentuk bahasa atau form of language, masalahnya meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Fonologi adalah bunyi bahasa yang keluar dari alat ucap manusia. Kemudian morfologi adalah pembentukan struktur kata serta sintaksis sebagai hubungan antara kata-kata. Jenis kedua ialah konten bahasa. Dalam konten bahasa, masalahnya ada pada semantik, yaitu pembelajaran tentang makna. Jenis yang ketiga adalah fungsi bahasa. Dalam fungsi bahasa, ini meliputi sistem yang memadukan komponen bahasa dalam komunikasi secara fungsional dan sosial. Yang ketiga itu adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga merupakan jenis gangguan komunikasi yang membuat seseorang tak bisa memproduksi, memahami, dan menjaga pengetahuannya akan bahasa tertentu. Artinya, informasi audio tak bisa diproses dengan baik. Jenis-jenisnya pertama adalah tuli. Gangguan pendengaran yang membatasi kemampuan komunikasi oral seseorang. Karena untuk mengucapkan sesuatu, seseorang harus mendengarkan informasi dengan jelas. Jenis kedua adalah sulit mendengar, disebut juga hard of hearing. Kondisi ini bisa terjadi permanen atau fluktuatif dan berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi. Gangguan yang keempat adalah gangguan proses mendengar. Gangguan proses mendengar atau Central Auditory Processing Disorder adalah penurunan kemampuan memproses informasi yang bersifat persepsi, kognitif, dan fungsi linguistik. Artinya, penderitanya mengalami gangguan dalam memproses suara, namun berbeda dengan kondisi tuli. Pasien CAPD bisa mendengar suara, namun otaknya tidak bisa memproses dengan tepat. Ya, itu saja yang dapat saya bahas dari materi hambatan gangguan komunikasi. Apabila ada salah